Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa melanjutkan perkuliahan daring kita. Ini dia langkah mudah menulis karya ilmiah dalam bentuk makalah. Minggu lalu Anda semua atau kita sudah menempuh langkah kelima, yaitu membuat 3 pernyataan kalimat tentang latar belakang atau arti penting terkait tema. Mengapa masing-masing dari Anda mengangkat tema yang Anda kira menarik. Ini dia contoh latar belakang penulisan dari buku saya Inner Happiness Building, dan teman-teman sudah kerjakan kemarin. Artinya teman-teman, sewaktu kita kemarin menulis tentang latar belakang penulisan atau arti penting penulisan, dengan selesainya langkah kelima menulis latar belakang penulisan atau arti pentingnya, berarti kita sudah menulis bagian yang ini dan bagian dari pendahuluan ini. Di awal-awal kita sudah menyelesaikan pernyataan gagasan, thesis statement, artinya sudah 2 elemen minimal penting yang sudah kita kerjakan di bagian pendahuluan ini. Di bagian isi kita sudah merangkumkan ide pokok, kita juga sudah menyelesaikan ide-ide penjelas untuk masing-masing ide pokok tadi. Artinya yang belum kita kerjakan adalah pendekatan atau teori di bagian pendahuluan ini. Dan yang kedua yang belum kita kerjakan adalah bagian kesimpulan ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba menyelesaikan desain itu, yaitu langkah ke-6 merumuskan rencana pendekatan atau teori, dan langkah ke-7 menulis atau mendesain rencana kesimpulan ini yang ke-7, dan ini langkah yang ke-6. Dengan demikian, langkah ke-6 adalah membuat pernyataan atau kalimat tentang teori atau pendekatan keilmuan yang akan dipakai sewaktu seseorang menulis. Kira-kira mengapa toh pendekatan atau teori secara eksplisit itu harus muncul di bagian pendahuluan? Ada yang bisa? Oke, betul semua. Karena itulah yang membedakan karya ilmiah dengan yang bukan ilmiah. Sesuai definisi yang sudah kita kaji sejak awal, bahwa karya ilmiah adalah hasil pemikiran pada suatu disiplin ilmu tertentu. Jadi harus ada perspektifnya, harus ada teorinya, harus ada pendekatan keilmuannya. Pilih salah satu atau 2. Ini dia dulu kata-kata kunci pengertian karya ilmiah yang kita pegang, kita praktikkan sampai sekarang, yaitu hasil pemikiran pada suatu disiplin ilmu sampai terakhir, yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke. Ini contoh dari buku saya yang selalu saya contohkan, pendekatan atau teori atau keilmuan yang digunakannya. Misalnya kalimat itu terumuskan secara eksplisit seperti ini. Tema atau tulisan atau pembahasan atau makalah ini akan dikaji menggunakan pendekatan psikologi agama dalam teori
kecerdasan spiritual. Tentu dalam makalah sesungguhnya akan dijelaskan kecerdasan spiritual itu apa. Tapi dalam desain ini cukup kita satu kalimat atau dua kalimat saja. Mudah kan untuk langkah ke-6. Jadi teman-teman pada pekan ini merumuskan pendekatan atau teori atau keilmuan yang digunakan dalam tema yang teman-teman pilih. Selanjutnya, dengan demikian, kalau pendekatan atau teori atau keilmuan ini sudah kita rumuskan, artinya kita sudah menulis yang ini. Dan artinya semua unsur di pendahuluan itu sudah selesai. Isi sudah selesai, ide pokok sudah selesai, ide pokok, ide penjelas juga sudah selesai. Tinggallah kita merumuskan desain kesimpulan ini. Bagaimana desain kesimpulan yang akan kita kerjakan di langkah yang ke-7. Nah, ini dia. Jadi langkah ke-7 adalah membuat kesimpulan. Bagaimana kesimpulan itu secara teknis kita buat? Nah, di gambar ini tampak bahwa kesimpulan itu selain merujuk ke isi, dia yang paling penting juga dia harus merestatement, dia harus menyatakan ulang, dia harus mendukung kebenaran tesis statement, pernyataan gagasan di pendahuluan. Jadi kesimpulan itu harus sesuai dengan tesis statement yang diajukan. Seperti contoh yang saya bilang di awal, seandainya di tesis statementnya si penulis mengatakan pacaran boleh, maka kesimpulan itu mendukung tesis statement ini. Tapi sebaliknya, jika pacaran tidak boleh, maka kesimpulan ini merujuk ke tesis statement. Jadi antara tesis statement dengan kesimpulan itu seia sekata, sesuai, relevan. Unsur yang kedua dari kesimpulan adalah dia harus merujuk juga menyatakan ulang ide pokok. Justru pernyataan atau menyatakan ulang ide pokok itu untuk mendukung yang ini. Karena kan gitu. Nah, lebih konkretnya ini akan saya kasih contoh. Oke. Restatement terhadap tesis statement dari buku saya. Kalau sebelumnya tesis statementnya adalah ini adalah tesis statementnya. Kebahagiaan seseorang seharusnya dibangun dari potensi dalam dirinya yang bersifat rohani, bukan dari luar yang bersifat materi. Maka di penutupan atau di kesimpulan harus merestatement, harus menyatakan ulang tesis statement ini, sehingga yang dikatakan di tesis statement biasanya terbukti bahwa kebahagiaan hakiki seseorang harus dibangun dari potensi dalam dirinya yang bersifat rohani, bukan dari luar atau outer yang bersifat material. Jadi teman-teman nanti sewaktu buat makalah atau skripsi di semester 7-8 membuat kesimpulan itu tidak usah bingung, karena kesimpulan adalah menyatakan ulang, membenarkan ulang apa yang dirumuskan dalam pernyataan gagasan atau hipotesis dalam penelitian atau tesis statement dalam esai. Ini dia unsur pertama dari kesimpulan. Unsur yang kedua dari kesimpulan adalah merestatement atas poin-poin ide pokok. Jadi kesimpulan itu bukan dari dunia lain, betul-betul tetapi menyatakan ulang tesis statement dan poin-poin di ide pokok. Ini contoh kesimpulan yang ini tadi tesis dari tesis statement, menyatakan ulang tesis statement. Yang ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua ini adalah menyatakan ulang
dari ide-ide pokok yang sudah dirumuskan oleh penulis. Ide pokok, bukan ide penulis. Misalnya ini dari contoh saya sewaktu masih dalam bentuk esai. Setelah dinyatakan terbukti, si penulis restatement ide-ide pokok terumus dalam ungkapan ini. Oke. Hal itu karena kita semua layak untuk bahagia. Itu berarti ide pokok pertama, dengan syukur, ikhlas, dan qanaah, kebahagiaan dapat capai. Syukur, ikhlas, qanaah. 4. Selain itu, penghalang-penghalang kebahagiaan berupa penyakit hati harus dihilangkan. Ide pokok tentang penyakit hati. Dan yang terakhir adalah memaknai hidup untuk kebahagiaan dengan memaksimalkan potensi SQ atau kecerdasan spiritual. Itu teman-teman langkah ketujuh dari merumuskan kesimpulan ini. Ada yang menambahkan selain kedua unsur ini, yaitu tentang saran. Tetapi itu boleh dilakukan, boleh tidak, karena yang penting ini. Nah, jika ditulis secara lengkap, maka desain kesimpulan itu ini dia yang sudah dijelaskan barusan. Ini yang tesis statement tadi ya, dan ini yang pengulangan atau restatement dari atau pernyataan ulang dari ide-ide pokok. Nah, ini dia. Jika itu sudah kita kerjakan secara lengkap. Mana yang kita maksud lengkap dari karya ilmiah ini? Pendahuluan sudah, yang isinya adalah langkah ke-6 tadi. Ini sewaktu kemarin, ini awal sekali. Isi desainnya sudah, ini dia, dan kesimpulan juga sudah. Langkah ke-7, ini langkah ke-6, dan itu harus merujuk ke sini. Teman-teman sekalian, dengan dikerjakannya semua ini berarti sudah selesai desain draft kerangka dari sebuah karya ilmiah. Selanjutnya terserah kepada si penulis apakah draft lengkap ini itu akan dijadikan sebagai esai, akan dia buat jurnal, akan dia buat buku, akan dia buat makalah. Tergantung dari si penulis mau dilanjutkan seperti apa. Dari kerangka yang sama bisa dibuat esai, bisa dibuat jurnal, bisa dibuat makalah, bahkan bisa dibuat buku. Demikian teman-teman langkah ke-6 dan ke-7 untuk kuliah pekan ini, dan tentu Anda sekarang merumuskan pendekatan atau keilmuan yang dipilih di tema yang Anda sudah desain sejak awal, kemudian merumuskan kerangka atau draft kesimpulannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.